Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saudara-saudara, para pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan membicarakan bahwa orang-orang yang beribadah Ramadan ini menurut petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada dua kelompok. Yang pertama, sebagaimana kata Rasulullah, man sama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Artinya bahwa barang siapa yang melaksanakan ibadah Ramadan dengan penuh keimanan dan wahtisaban introspeksi, ghufirallahu akan diampunilah dosanya, ma taqaddama min dzambih, segala dosa-dosa yang telah lalu. Jadi kelompok ini adalah orang-orang yang beribadah, segala dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelompok yang kedua adalah sebagaimana kata Rasulullah, kam min shaimin, barang siapa, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, tetapi pahalanya, manfaatnya tidak sampai kepadanya. Yang sampai kepadanya hanya illal ju' wal atos, lapar dan haus. Para pemirsa yang dirahmati Allah, dari kedua kelompok ini kita pasti masuk ke salah satu kelompok tersebut. Yang pertama adalah dosa-dosa kita diampuni. Yang kedua adalah kelompok bahwa puasa kita itu tidak ada manfaatnya. Apa penyebabnya? Penyebab pertama adalah oleh karena kita melaksanakan ibadah itu karena Allah, penuh keimanan. Yang kedua, ditolaknya, tidak ada manfaatnya ibadah Ramadan itu oleh karena banyak faktor. Faktor pertama adalah orang yang beribadah Ramadan itu masih melaksanakan perbuatan-perbuatan syirik. Orangnya disebut dengan musyrik. Apa itu syirik? Syirik adalah orang yang mempersekutukan tentang kekuasaan Allah, masih meyakini dia bahwa masih ada di dalam keyakinannya kekuatan selain Allah. Apa contoh-contoh daripada perbuatan syirik ini? Yang pertama adalah orang masih menggunakan, masih memakai jimat. Jimat ini dia menganggap akan memberikan sesuatu kekuatan kepadanya. Ada lagi orang dengan menggunakan dukun-dukun. Ada lagi
orang yang percaya kepada tatayur. Apa itu tatayur? Tatayur itu adalah menganggap masih ada lagi keadaan-keadaan sial yang diciptakan oleh keyakinannya sendiri. Misalkan orang yang meyakini, kalau kita bikinkan contoh, ketika seseorang mau berangkat untuk bekerja, sudah standby seluruhnya. Lantas ketika dia mau berangkat itu, dari atas terjatuh mengenai wajahnya apa yang kita kenal itu dengan tai cicak. Lantas dia meyakini dengan jatuhnya tai cicak tersebut, maka dia beranggapan bahwa di depan itu ada kesialan. Jadi dengan dia menganggap ada akan mengalami kesialan ke depan ini, dia pun masih meyakini sesungguhnya apa yang disampaikan orang-orang dahulu, diyakini sampai hari ini. Maka itu termasuk contoh-contoh syirik, bahwa Allah menciptakan hari itu tidak ada yang istimewa, tidak ada yang sial, bahwa Allah menciptakan semua yang ada di alam ini baik semuanya, apakah pagi, apakah siang, semua hari. Di dalam Islam ini diajarkan tidak ada yang sial. Ada lagi orang-orang yang menggunakan jasa-jasa dukun, ada lagi menggunakan jasa-jasa paranormal. Misalkan orang yang susah hidupnya, lantas dia pergi ke tukang ahli-ahli, apa yang kita sebut dengan ahli nujum, melihat nasib. Lantas dia pun curhat bagaimana dia supaya bisa berhasil menjadi kaya raya. Lantas dia pun menerangkan segala-galanya. Orang seperti ini juga kita sebut dengan perbuatan syirik. Oleh sebab itu, dari segi contoh-contoh tadi, menurut Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 48, apa kata Allah? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa-dosa yang berbuat syirik kepadanya. Akan tetapi wa yaghfiru maduna liman yasha, tetapi Allah mengampuni dosa-dosa siapa yang dikehendakinya dengan catatan bukan perbuatan syirik. Kesimpulannya berarti orang yang diberikan manfaat, diberikan pengampunan dosa-dosa adalah orang yang melaksanakan ibadah Ramadan itu dengan keimanan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kelompok kedua, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan syirik, manusianya disebut dengan musyrik. Maka menurut keterangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, termasuk dia kelompok laisa lahu min siyamihi, tidak memperoleh pahala puasanya illal ju' wal atas, kecuali lapar dan haus. Mungkin kedua ini kita ada salah satu masuk di dalamnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.